memuliakan dan mengagungkan akan Engkau Tuhan. Dan sungguh kami yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, seperti yang kami nyatakan di dalam pujian kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan berkenan bicara, nyatakan apa yang menjadi maksud pesan Tuhan buat kami sekalian, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan lewat setiap bagian pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan, dan kami percaya kami semua siap untuk menerima berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan izinkan kita boleh kembali ada sore hari ini untuk kita sama-sama menikmati kasih dan setianya di dalam ibadat kita. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali berbagi berkat firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema kekuatan iman. Ini tema yang saya mau seberangkan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan yang namanya kekuatan, ya. Baik kekuatan imunitas tubuh supaya kita jangan terserang penyakit yang namanya corona, kekuatan secara rohani karena kita juga sedang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup yang hari-hari ini mulai terlihat, ya. Karena menurut survei bahwa angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah. Itu berarti membuktikan bahwa keadaan ekonomi di bangsa ini tidak terlalu baik atau sedang ada dalam keadaan yang sangat prihatin, dan itu mempengaruhi banyak orang, dan ini butuh kekuatan rohani dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, selain keadaan ekonomi yang tadi saya katakan sedang ada di dalam keterpurukan, kita juga sedang masuk kepada sebuah fase baru yang kita sama-sama kenal dengan new normal, di mana sedikit ada banyak perubahan yang terjadi, di mana saudara dan saya ibadat harus dibatasi, tidak bisa ketemu tatap muka, banyak orang tidak bisa, saudara, dan itu mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di masa sebelum new normal. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan beberapa hari yang lalu berita di televisi mengatakan bahwa Indonesia pun beberapa hari yang lalu itu virus corona yang model baru sudah masuk juga, yang namanya B117, ya. Dan itu lebih jahat daripada corona yang sekarang. Maksud jahat di sini adalah penyebarannya atau penularannya lebih cepat, ya. Dan saya mendengar berita itu katanya kalau kita pakai masker mesti 2 lapis, satunya yang ini kesehatan, yang kedua kain, ya saudara yang diberkati. Jadi ini butuh kekuatan iman dalam menghadapi semuanya ini. Ini baru jenis 2 masker. Kalau jenis 3 berarti 3 masker. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berat, ya. Ini berat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saya cuma kali-kali 2 saja, ya. Kalau yang pertama 1 masker, sekarang 2 masker. Yang pertama jaga jarak minimal 1 meter, ini berarti 2 meter. Lama-lama potong tambah jauh, ya saudara yang diberkati. Jadi ini memang sesuatu yang kita hadapi, ya, lucu-lucu, unik juga. Susah, ya saudara. Jadi kalau mobil seperti yang saya bawa ini dulu bisa muat 2 orang, sekarang 1 orang saya bisa.
Itu jadi kita belajar sekikir, belajar sombong. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini memang kondisi yang kita sedang hadapi. Dan saya rasa bahwa tidak ada yang kita bisa pakai dalam menghadapi segala situasi yang penuh dengan perubahan ini selain iman itu yang menjadi kekuatan kita. Sebab dengan iman kita pasti mampu menghadapi segala situasi yang akan terjadi baik hari ini bahkan juga mungkin ke depan. Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun tadi saudara ketawa, tapi ingat ya, saya renungkan begini ya saudara. Virus corona itu datang pertama di Jakarta itu kan bersama satu orang saudara. Dia bilang sembuh, 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 habis tiba-tiba 1 tahun NTT bervoy. Ya, saudara, hampir 1 tahun baru kita dapat dia pun dampak. Ya. Jadi kita tidak tahu yang B117 itu. Ya, dia punya dampak sampai di NTT kapan? Apalagi penyebarannya sangat cepat. Kita bersyukur Tuhan pasti tolong kita. Dan saya percaya bahwa kekuatan iman ini yang harus kita miliki terlebih dahulu. Sebelum kita pakai double masker dan lain sebagainya, iman Anda mesti kuat dalam menghadapi situasi ini. Saya baca 2 ayat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bacalah. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, ayat yang tidak asing buat kita. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama terlebih dahulu. Lalu kemudian Roma pasal 1 ayat yang ke-16. 2 ayat ini saya mau kita membacanya bersama-sama terlebih dahulu. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita pindah di kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat 17. 2 ayat ya. Roma pasal yang pertama pasal yang pertama ayat 16 dan ayat 17. Dalam hitungan ketiga mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang diberkati, waktu kita membaca 2 bagian daripada firman Tuhan ini, baik dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, kita bisa melihat bahwa iman ini dikatakan menjadi dasar. Lalu kemudian di dalam kitab Roma dikatakan bahwa iman itulah yang memimpin orang benar, ya. Iman itulah yang memimpin orang benar. Nah, karena itu saudara yang diberkati, saya rasa sekali lagi bahwa hidup di dalam iman ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Yang pertama dia dasar, kemudian dialah yang saudara harus menjadi sesuatu yang memimpin perjalanan hidup kita. Kalau dikatakan dasar, itu berarti letak daripada kekuatan. Kalau dikatakan dasar, itu fondasinya. Berarti kalau saudara dan saya kita punya iman, itu sama seperti kita sedang mempunyai sebuah fondasi. Kita punya kekuatan untuk membangun sesuatu ke depan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting buat hidup kekristenan. Makanya Paulus berkata, dikatakan begini dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 bagian B. Saudara perhatikan aja. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Karena itu, kalau kita tidak mendasarkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan iman, itu akibatnya dosa. Kalau kita tidak dipimpin oleh iman, kita tidak membangun dasar kehidupan kita dengan iman,
maka kita bisa saja terperangkap atau hidup di dalam dosa yang kita tidak tahu, saudaraku, bisa datang tiba-tiba, bisa muncul tiba-tiba dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pada kesempatan yang diberkati ini, saya mau ajak kita untuk belajar dari firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya iman itu betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kita. Waktu iman menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya, pasti saudara akan lihat bagaimana Tuhan melakukan, memimpin kita kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita akan belajar beberapa hal tentang iman. Yang pertama, mari kita lihat dulu kitab Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Kitab Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Sama-sama kita membaca di dalam hitungan yang ketiga. Markus 9 ayat 23. Oke, sudah temukan? Amin. Ya, 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau kita ulangi kalimat tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa kalau kita percaya atau beriman, atau kita sudah meletakkan dasar iman dalam hidup kita, atau kita sudah berjalan dipimpin oleh iman, maka Yesus memberikan jaminan bahwa bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Itu kata firman Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan lihat mengapa Yesus bilang tidak ada yang mustahil. Tapi saya mengajak kita dulu membaca beberapa ayat perbandingan yang punya nada sama juga dengan Markus pasal 9 ayat 23. Misalnya dalam Matius 17 ayat 20. Mari kita lihat. Matius 17 ayat yang ke-20 dan 21. Injil Matius 17 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 17 ayat 20-21. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan di ayat 17, ayat yang ke-20, di bagian A Yesus berkata kamu kurang percaya. Lalu kalimat selanjutnya, sekiranya kamu percaya saja, diibaratkan seperti iman sebesar biji sesawi itu, maka saudaraku, dia katakan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kalimat yang Yesus ungkapkan. Saudara, lihat ayat 21 sekarang. Matius 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, Matius 21 ayat 21 ya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi saudara yang diberkati Tuhan,
dari 3 bagian firman yang kita baca ini terlihat jelas bahwa iman itu bisa membuat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang disebut dengan iman. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini baru dengar cerita ya, dokter yang tadi mama itu dokter baik. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, karena saya hampir dengar cerita dari semua orang, saudara, yang kalau cerita soal ini, dok di rumah sakit, bukan saudaraku, mereka belum cerita. Ya, orang langsung tanya, lu rasa kosong, lu batu pilih kosong. Padahal kita sendiri belum ngomong, tapi dia harus tanya duluan. Tapi tadi mama punya, sudah cerita lagi, sudah jelaskan lagi. Mama sudah bilang lagi, dokter tidak bilang, tapi mama bilang jangan sampai saya corona. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dokter bilang tidak pulang ke mama, tinggal rendam saja ya saudaraku. Masak air panas lalu kemudian taruh tetes itu kayu putih, itu luar biasa itu saudara. Sebab itu tidak mudah itu. Ya, saya percaya itu memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu. Amin ya saudara. Ini adalah pengalaman iman yang kita perlu lihat bersama-sama. Ya, ini pengalaman iman saudara yang diberkati Tuhan. Karena memang kalau dilihat dari kacamata yang lagi sedang terjadi, rasanya tidak mungkin itu. Ya saudara, tidak mungkin. Saya sudah dengar banyak cerita saudara. Rata-rata sorong diri itu berarti pitabus. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Apalagi sudah jelas-jelas itu semua. Kita yang kadang-kadang tidak jelas saja bisa jadi COVID, apalagi jelas. Saudara yang diberkati. Ya, ada yang bilang, Pak saya tidak rasa sama sekali, bilang ini badan lemah, saya kuat Papa. Ya, saya juga tidak batuk pilek, tidak demam, tapi saya dites positif. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ya, jadi kita serba bingung. Ada yang bilang begini, tapi ya ini saudara. Tapi itulah kenyataan. Tapi saya yakin saudaraku, apa yang tadi mama saksikan itu sebuah pengalaman iman. Dan saya percaya bahwa apa yang Alkitab katakan itu masih relevan sampai hari ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Corona ada? Ya ada. Siapa bilang tidak ada? Saudaraku yang diberkati. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti kanker, kanker juga ada, tumor ada, semua penyakit itu ada. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kita harus yakin dan percaya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena dia sama-sama penyakit, tidak ada beda itu. Itu sama-sama penyakit. Kalau orang bisa beriman dengan penyakit-penyakit yang lain, kenapa untuk corona tidak bisa beriman? Apa hebatnya corona? Hebatnya hanya saudara dia menyebar secara cepat. Itu saja saudara. Tapi apakah lalu kemudian kita tidak bisa menang dengan iman? Saya rasa bisa. Karena saudara diberkati, tadi ayat-ayat yang saya baca itu menunjukkan kemustahilan. Gunung bisa pindah, mustahil. Saudara, pohon ara bisa kering, mustahil. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian yang terbaik. Saya rasa berita seperti ini kita harus dengar hari-hari ini. Karena ini berita kekuatan yang harus membangkitkan kita. Sebab saudara buka televisi yang ada, Anda lihat COVID, Anda takut. Ya, toh? Saudaraku, buka Facebook, WA, COVID semua. Ya, saudaraku. Karena itu saya rasa kita harus bicara soal kekuatan iman. Supaya bukan berarti saya ajar saudara untuk menerobos COVID, tidak. Saya ulangi, COVID itu ada. Tetapi Anda dan saya tidak boleh kehilangan kekuatan iman. Saya ulang, kalau Tuhan bisa bikin perkara mujizat dengan penyakit yang lain, kenapa untuk ini penyakit Tuhan tidak bisa buat? Ya kan? Tuhan pasti bisa buat, Tuhan bisa lakukan.
Hanya saya takutkan adalah jangan sampai iman itu sudah tidak menjadi dasar. Iman sudah tidak lagi memimpin perjalanan hidup kekristenan. Yang memimpin kita apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Akhirnya membuat kita tidak bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Kita tidak lihat karena kita sudah diselubungi dengan ketakutan. Hidup kita sudah terpenjara dengan kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa lihat lagi mujizat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hari ini marilah bangkitkan iman saudara menjadi iman yang betul-betul menjadi dasar. Rumah saya, rumah rohani saya harus bangun dengan dasar iman. Ya saudara, perjalanan hidup saya harus dipimpin dengan iman. Karena Alkitab bilang orang benar dipimpin oleh iman. Jalan di kantor, iman pakai. Saudara, jangan hanya pakai mobil dan motor saja, pakai iman juga. Ya saudara yang berkati. Ya. Jalan di gereja, pakai iman juga. Datang persekutuan, pakai iman juga. Ya, supaya pulang jangan kena corona. Saudara yang diberkati Tuhan, semua kita harus lakukan dengan iman. Sebab kalau kita tidak lakukan dengan iman, maka pasti kita akan terus ada di dalam ketakutan. Sampai kapan? Saya ulang lagi, B117 sudah datang. Saudara yang diberkati, ini berat ini. Saudara, karena itu kita harus sungguh-sungguh membangkitkan keimanan kita hari-hari ini. Kemana saja berdoa itu yakin dengan iman. Tuhan, saya suka pakai masker, suka pakai hand sanitizer. Tuhan, tapi selanjutnya hanya Tuhan saja yang beracara. Ya, serahkan sama Tuhan. Pembagian saya lakukan. Ya, saudaraku yang diberkati, tinggal Tuhan punya bagian terhadap kita. Jadi karena itu kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Hiduplah di dalam iman. Yang kedua, saya mau kita lihat tentang iman. Jadi sekali lagi, kalau saudara beriman, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat-ayat tadi sudah jelasin. Yang kedua, mari kita lihat Markus 11 ayat 24 terlebih dahulu. Kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 24, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan, kamu minta dan doa, percayalah, dikatakan, berimanlah bahwa kamu sudah terima itu. Yakobus 1 ayat 6. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini juga dalam hitungan yang ketiga bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. 1, belum semua. Oke, saya tunggu. Yakobus 1 ayat 6. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, orang yang berjalan dengan iman, orang yang sudah membangun kehidupan rohaninya dengan dasar iman, itu dikatakan di dalam ayat ini, waktu dia berdoa, dia percaya bahwa sudah terima. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat 6 Yakobus pasal 1, dia minta juga dengan iman, dengan percaya. Maksudnya begini, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita betul-betul menjalani hidup kekristenan kita ini dengan iman, maka seharusnya kebimbangan, kekhawatiran itu tidak boleh menguasai kehidupan kita. Yang harus menguasai kehidupan kita adalah penyerahan kita kepada Tuhan. Kata doa, kata meminta, itu bicara soal penyerahan kita kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu identik dengan berserah kepada Tuhan.
Orang yang beriman itu identik dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Itu orang yang beriman. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita yakin bahwa kita sedang membangun kehidupan rohani kita dengan iman, seharusnya kita menyerahkan segala totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Jadi saudara, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita cemas. Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tadi saya kemukakan, itu membuktikan bahwa situasi memang tidak menyenangkan. Tetapi sekalipun situasi tidak mendukung, tidak menyenangkan, hidup kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu kita tidak usah terlalu pusing pikir yang terlampau jauh yang sebelum kita alami, ya, saudara. Sebab kalau kita berpikir jauh sebelum kita mengalaminya, cenderung kita akan bimbang, kita akan ragu, kita akan cemas, kita akan khawatir, saudara. Seperti yang tadi saya bilang, saya ini sekali lagi kita harus belajar santai dari awal. Meskipun saudara itu sudah terjadi, tapi kita tidak boleh lebih takut lebih duluan. Itu akan membuat kita jadi Kristen yang bagaimana ya, pasang surut. Ya saudara, pasang surut jadi. Karena belum ada, kita sudah takut duluan. Saya ingat bulan Maret 2020, ya saudara, kan itu corona baru di Jakarta sana. Nah kita di Kupang sini, kita semua mati habis semua sebelum itu barang datang, saudara. Ya, sekarang tutup akhirnya dibosan tutup. Lu mau tutup sampai kapan? Saudara yang diberkati, tidak bisa. Memang kita sedang menghadapi sebuah realita, ini persoalan. Ya. Realita ini membuat kita harus memilih. Ya. Jadi kalau kita tidak mengambil sikap berserah kepada Tuhan, habis. Saudara mau terkurung dalam rumah berapa lama? Saya dengar seorang bapak yang mengalami isolasi mandiri, saudaraku, selama 15 hari di rumah sakit umum. Dibilang, bapak, saya sampai lupa hari. Yang saudara diberkati itu, habis pada bilang, beta sudah punya matahari, sudah kapan malam, kapan siang. Bapak, saya bilang, untung bapak, karena saya sama saya sudah meninggal di dalam. Ya itu memang repot, saudara. Baru 15 hari saja susah, saudara. Apalagi kita mau berbulan-bulan. Saya cuma analisa saja, sampai separuh yang mati juga tidak bertahan dalam isolasi, ya saudara. Gue diberkati, wah ini sendiri dalam ruangan. Saya tanya, bapak sampai teman, tidak ada pak, doanya datang antar makan suntik kasih kompi, ya saudara. 15 hari doanya dia tembok dan kaca yang tertutup semua. Saudara yang diberkati Tuhan, wah itu tidak menyenangkan. Dan saya rasa saudara yang diberkati, memang ini hidup ini sedang diarahkan kepada satu, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mau pakai apa lagi sekarang, cara pakai habis. Ya, semua cara kan sudah dipakai. Mau jaga jarak, pakai libur sekolah, tahan libur kantor, semua pakai habis. Ya sudah, tidak bisa. Terakhir vaksin sudah datang, ya sudah. Tapi juga ya masih begitu-begitu saja, boleh saya katakan. Ini tinggal kita berserah saja. Kalau mau tutup semua berbulan-bulan, habis kita. Kupang beberapa minggu saja PSBB itu kan, wah kita berat ya saudara. Lihat ini pasar sepi, lihat toko tertutup, sedu. Itu saudara, kalau itu 1 tahun, kita mati kering semua. Jadi memang kita diajarkan untuk sekarang ini berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya, berserah total kepada Tuhan. Tidak bisa lagi andalkan yang lain. Karena yang lain sudah dibuktikan bahwa tidak mampu. Yang lain tidak mampu semua. Ini tinggal satu-satunya Tuhan saja. Makanya terakhir baru saya lihat, mulai dari Bupati Rote kasih keluar surat
doa puasa sudah. Selama wali kota Kupang juga doa puasa. Ya sudah, itu tanda bahwa memang tidak ada jalan lain, hanya berserah kepada Tuhan. Itu ciri kita menghadapi segala situasi. Amin. Jadi saudara yang diberkati, kalau kita beriman, maka sekali hidup kita serahkan sudah sama Tuhan. Kalau Tuhan masih percaya kita hidup, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena memang kita ada pada situasi yang segala sesuatu orang angkat tangan, boleh dikatakan. Karena selama ini kita belum lihat ada kepala daerah yang kasih keluar surat anjuran untuk doa puasa bersama. Itu tidak ada, saudara yang diberkati. Baru kali ini, itu berarti memang pemerintah angkat tangan. Itu berarti tidak ada cara lain. Inilah cara yang terbaik. Dan saudara, Alkitab sudah bicara buat kita. Karena itu pada kesempatan ini saya mau ingatkan kepada saudara sekalian, ingat, orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Serahkan. Saya cuma bicara dalam konteks COVID, tapi saudara bisa aplikasikan dalam hidup keseharian. Mau dalam persoalan apapun, ingatlah, kita tidak punya kekuatan yang lain kecuali berserah kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya berserah kepada Tuhan. Itu ciri orang yang membangun dasar iman. Itu ciri orang yang membangun, saudaraku, atau dipimpin oleh iman. Tidak boleh kita lupakan itu. Yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita. Matius pasal yang ke-21 ayat 21. Saya mau kita baca ayat ini sekali lagi. Matius 21 ayat 21. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, lalu kita pindah di perjanjian lama. Saya mau bandingkan ayat ini, kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan ayat yang ke 16 sampai 17. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6, 15, 16 dan 17. 3 ayat sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, 1, 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, 1, 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Musa. Saudara yang diberkati Tuhan, Elisa, ini kita baca jelas sekali bahwa orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki iman, saudara. Orang yang bisa melihat kuasa Tuhan itu berlaku atas hidupnya adalah orang-orang yang punya kekuatan iman, mata iman. Sebab tanpa mata iman tidak bisa melihat. Tadi dikatakan di dalam ayat itu bahwa Elisa berdoa supaya bujangnya itu matanya dibukakan supaya bisa melihat. Karena memang bujangnya punya mata tertutup. Yang dia lihat adalah tentara lawan, musuh lebih besar. Kalau Anda punya mata iman hari ini, maka Anda akan tetap melihat bahwa perlindungan Tuhan itu lebih besar daripada corona yang merajalela. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau saudara tidak lihat dengan mata iman, maka akan terbalik.
corona lebih besar daripada yang menyertai saudara. Itu akan terbalik. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, iman itu membuat mata kita bisa melihat kuasa Tuhan. Iman itu bisa membuat saudara dan saya melihat hal-hal yang tak terlihat oleh sekelompok orang. Iman itu membuat kita bisa menerobos hal-hal yang tidak bisa diterobos oleh orang-orang tertentu. Itu iman. Jadi kalau saudara punya iman, itu luar biasa. Kemarin kami ada di Fatukoa, saudara, di persekutuan tempat saya melayani. Kakak yang pimpin pujian kenal Kak Bambang, atau orang sering sebut, kalau di pasar Beba orang bilang Bambang, kalau di nama asli sebenarnya John, saudara. Dia bersaksi bagaimana waktu Bukit Doa kami sekarang melayani itu pertama kali dibangun. Dia bilang kami ada banyak orang datang, tapi bubur kacang hijau kami makan satu ember tidak habis-habis. Saudara, hari itu dia bilang saya baru lihat mujizat, karena kami yang ikut itu banyak, berapa pick up ya saudara, tapi kami makan bubur kacang hijau tidak habis-habis juga. Kami makan, bawa pulang tambah sisa lagi itu bubur kacang hijau. Saudara, wah itu berarti mujizat Tuhan. Tapi kalau kita cerita sekarang, saudara, tapi kita tidak lihat waktu itu, bisa saja kita betul kosong. Ya, karena kita tidak lihat. Orang yang bisa mengatakan iya, betul, wah, kalau dia makan waktu itu juga. Atau sekarang dia percaya kalau dia punya, sekali lagi, mata iman yang sama. Oh betul, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saudara yang diberkati. Oh saya juga pernah mengalami seperti yang dia alami. Memang bukan bubur kacang hijau, mungkin bubur lain, kacang merah, mungkin itu yang lain, itu saudara. Tapi saudara diberkati, kita punya pengalaman yang sama, maka kita bisa percaya apa yang dikatakan dalam hal iman. Jadi saudara yang diberkati, orang-orang yang berjalan dalam iman, dia pasti akan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak punya kacamata iman. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hari ini saya ulangi lagi, kalau saudara punya iman, saudara bisa menerobos. Mata saudara itu bisa melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan. Semua Tuhan bisa nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara tidak berjalan di dalam penyertaan, dalam iman, penyertaan Tuhan ada pun Anda tidak bisa tahu itu ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Anda tidak pakai iman. Ya. Yang mungkin Anda pakai adalah apa? Pasukan pengawal. Yang kita pakai mungkin sekali lagi pengamanan. Yang kita pakai itu sehingga waktu pengamanan kita tidak bisa lihat lagi. Kita anggap bahwa penyertaan Tuhan jadi kecil. Marilah lihat bahwa sekali lagi penyertaan Tuhan itu lebih besar dari apapun. Itu hanya bisa kita lihat sekali kalau Anda membangun hidupmu atau dipimpin dengan iman. Makanya saudara, sampai hari ini saya terlampau yakin bahwa Tuhan masih lebih besar di atas segala-galanya. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di online ya saudara, dengan tema Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Tapi bagaimana mau lihat Yesus lebih besar? Ya, kalau kita tidak punya iman yang jadi dasar, menjadi tuntunan dalam hidup kita, itu sangat tidak mungkin. Ya. Sekalipun memang Yesus besar, tapi bagi kita akhirnya Yesus tidak jadi apa-apanya. Ya. Karena memang yang kita lihat realita, maka tidak mungkin bisa. Sama seperti murid-murid, waktu lihat Yesus kesering pohon ara, dong kaget. Padahal dong jalan dan Yesus sekian lama. Tapi begitu lihat Yesus keringkan pohon ara, dong kaget. Yesus bilang, jangankan ini pohon ara. Kalau kamu punya iman, percaya, jangan ini pohon ara, gunung pun bosok kasih pindah. Ya sudah, jadi jangan heran. Itu mata iman. Jadi mata iman itu melihat segala sesuatu.
Jadi sekali lagi hari ini, belajarlah untuk memiliki iman dalam hidup saudara. Sebab kalau saudara punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara punya iman, saudara akan tiap hari berserah kepada Tuhan. Kalau saudara punya iman, sekali lagi, saudara akan melihat yang tak terlihat. Saudara akan menerobos apa yang mungkin manusia tidak bisa terobos. Saudara, kita mampu untuk menembusnya kalau kita betul-betul punya kekuatan iman. Karena itu hari ini saudara, 3 hal ini kiranya menolong kita semua ada di masa COVID ini, ya. Menolong kita semua yang sedang menghadapi kesukaran, menolong kita semua yang sedang menghadapi fase kedua yang tadi saya katakan, datang lagi model baru itu. Ya, saudara, kita semua harus kuat di dalam iman. Kalau kita kuat di dalam iman, pasti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus punya kekuatan iman. 1, 2, 3. Saya harus punya kekuatan iman. Sekali lagi, saya harus punya kekuatan iman. amin. Yang pertama apa? Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kanker bisa sembuh, corona juga bisa. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau panas tinggi demam, Tuhan bisa sembuhkan, corona juga bisa. Ya. Jadi karena itu jangan takut, hadapi saja. Ya. Kalau pergi dokter, periksa. Kalau memang saudara yakin tidak takut dokter, pergi periksa saja. Ya sudah. Ya. Tapi kalau takut dokter, sekarang orang banyak takut dokter sekarang, saudara. Wah, tapi takut dokter itu saya lihat dari sisi positifnya bagus. Ya, terus saudara mulai belajar beriman kepada Tuhan, itu bagus. Ya, saya tidak pergi, yang penting saya beriman. Mantap, tidak apa-apa. Ya saudara. Ya, tapi betul-betul beriman, jangan sampai hanya asal-asal saja. Ya, nanti saudara juga berbahaya. Ya. Yang kedua, sama-sama dengan saya kita katakan, saya beriman berarti saya berserah. 1, 2, 3. Saya beriman berarti saya berserah. Amin. Ya. Bilang samping kiri kanan, semua angkat tangan. Ini tinggal kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Yang terakhir, kita sama-sama katakan, beriman berarti menerobos yang tak kelihatan. 1, 2, 3. Beriman berarti menerobos yang tidak kelihatan. Amin. Amin. Ya. Saya selalu omongkan saudara, bagi ilmu matematika 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Tetapi bagi kebenaran firman, bagi orang beriman, 5 tambah 2 kasih makan 5.000 orang. Ya, atau 5 ekor 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Itu namanya iman, menerobos. Ya, saudara. Bagi ilmu kimia, saudara yang diberkati Tuhan, anggur itu tidak bisa air di tempayan lalu dipakai, dicedok, tidak campur apa-apa jadi anggur, itu tidak mungkin bisa, saudara. Tapi bagi Tuhan, bagi orang beriman, itu bisa. Bagi orang dunia, untuk kasih mati rumput saja pakai rumput, saudara. Ya. Tapi pohon ara Yesus tidak pakai rumput. Yesus omong kering memang. Itu saudara. Itulah, jadi saudara harus dipakai. Kadang-kadang kita mesti lihat itu sebagai sesuatu yang membangkitkan iman kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu masih bisa bekerja sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersyukur buat firman Allah. Kita bersyukur, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita naikkan dulu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
membangun hidup kami dengan dasar yang kuat, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Kami percaya bahwa hidup kami dipimpin oleh iman, karena iman itu lahir dari kebenaran yang kami dengar, kekuatan Injil itu, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh iman dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Dapati setiap kami semua yang hari-hari ini kami sadar kami lemah, kami terbatas, kami butuh kekuatan Tuhan datang memenuhi kehidupan kami. Dan karena itu biarlah iman yang Tuhan janjikan itu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi, sehingga hari lepas hari kami terus boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kami boleh mengalami perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerja lebih jauh atas setiap kami Bapa, supaya kami betul-betul tidak putus asa, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak takut di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya percaya saudara dan saudara hari ini dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jaminan Tuhan menjadi kekuatan iman bagi saudara dan saya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan pergumulan. Kita akan memberikan persembahan sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Saja kita semua mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan.